warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video mengenai topik Bhinneka Tunggal Ika untuk memenuhi tugas proyek retorika dengan dosen pengampu Ibu Nur Fadila SPD MPD. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo arek-arek, kenalke jenengku Rahma Fadila, NIM A1 B1 loro telu 068. Aku teko Merangin, Kecamatan Renah Pamenang, Desa Meranti. Aku sekolah ning SD Meranti, SMP ning Meranti, SMA ini juga ning Meranti. Aku saiki kuliah neng Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku hobinya membocot, seneng nyanyi juga, terus seneng masak. Prestasi yang tahu aku oleh neng SMA, aku pernah jadi juara kelas, menjadi pradani waktu SMA, terus bendahara rohis, dan pernah mengikuti lomba fashion show di SMA ku. Halo kanti-kanti, saya Naila Sapiti dengan NIM A1B1059. Saya berasal dari daerah Muara Jambi di Desa Kedemangan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi. Asal sekolah saya, SD saya bersekolah di Muara Jambi, SMP sampai SMA saya bersekolah di Kota Jambi. Hobi saya ialah memasak. Prestasi yang pernah saya peroleh ialah saya memenangkan lomba KSN, serta saya juga menjadi salah satu peserta wisudawan pada wisuda akbar di sekolah saya dengan hafalan juz 30, 29, 27 dan 28. Terima kasih. Halo konco-konco, perkenalke jenengku Widianti Anggreni, NIMku A1 B1 loro telu 055. Asalku saka Desa Pandanlagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Biyen aku sekolah SD neng Kabupaten Tanjung Jabung Timur, SMP juga neng Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan SMA barang neng Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saiki aku kuliah di Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Prestasi yang pernah aku dapatkan ketika sedang sekolah di SMA, aku banyak mengikuti organisasi dan juga pernah mendapatkan juara di kelas 11 waktu saat SMA. Hobiku membaca novel. Sekian, terima kasih. Halo arek-arek, jenengku Muhammad Ardan Hanafia Ramadan, karo NIM A1 B1 loro telu 043. Aku asline nang Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Provinsi Muaro Jambi. Saiki manggon ning Mendalu Asri. Biyen aku sekolah SD ning SDN 169 Muaro Jambi, SMP nang SMP 13 Muaro Jambi, karo SMA neng SMA 4 Muaro Jambi. Saiki aku kuliah nang Universitas Jambi dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia karo Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hobi nenyong, baca, nulis puisi, nulis cerpen. Halo semuanya, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita lakukan. Halo Kak. Halo. Maaf nih, sebelumnya izin mewawancarai ya. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Delia Sari. Nah, kakak dari program studi apa dan sekarang semester berapa? Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sekarang semester 2. Nah, kakak tahu kan apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tahu. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana jika kalau kakak pindah ke suatu tempat dan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kakak sebelumnya, itu gimana sih cara kakak menanggapinya? Mungkin saya akan mempelajari budaya baru, menghormati kebudayaannya, berinteraksi dengan masyarakat setempat, tidak menghakimi dan menghormati perbedaannya. Karena budaya adalah identitas kita dan nilai dan perbedaan kita dengan seperti semua yang kita berbeda-beda tetapi tetap satu.
Terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah guys, jadi saya sudah selesai melakukan wawancara. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Hai. Kak, boleh saya wawancarai sedikit? Boleh. Kalau boleh tahu nama kakak siapa dan semester berapa lagi kuliah di mana? Nama saya Julian Putri, sekarang semester 2, kuliahnya di Universitas Jambi. Di sini saya ingin bertanya, kan di tiap-tiap daerah memiliki kebudayaan yang unik dan menarik untuk dikembangkan. Nah, kalau dari daerah kakak sendiri, bagaimana cara untuk melestarikan kebudayaan tersebut? Saya dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di daerah saya ada kebudayaan yang tiap tahunnya dilaksanakan dinamakan mancing sumbun. Mancing sumbun itu memancing kerang yang di dalam pasir. Kebudayaan itu tiap tahun selalu dilaksanakan dengan cara untuk melestarikan kebudayaan dengan cara tidak menghilangkan kebudayaan itu. Harus dilaksanakan tiap tahunnya dan ikut merayakan kegiatan mancing sumbun itu dengan menjaga budaya itu sampai selamat. Ini akan dilanjutkan wawancara oleh teman saya selanjutnya. Saya wawancarai Kak. Namanya siapa Kak? Namanya Nabila, Dari prodi apa dan semester berapa? di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di sini saya akan bertanya ya Kak. Pertanyaannya, bagaimana hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan toleransi yang beragam di Indonesia Kak? Hubungannya sangat penting erat kaitannya dengan keberagaman beragama di Indonesia. Merangkul keberagaman dan mengedepankan toleransi di Indonesia. Karena mendorong dan menghormati keyakinan toleransi di Indonesia. Terima kasih Kak sudah mau saya wawancarai. Selanjutnya wawancara akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo Kak, apa boleh saya wawancarai Kakak? Halo ya, boleh. Nama Kakak siapa dan dari jurusan apa? Saya Naila Sapitri dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang Kakak semester berapa? Sekarang saya lagi semester 2. Menurut Kakak, kenapa keanekaragaman suku di Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan? Mungkin karena kan kita yang seperti kita ketahui bahwa suku di Indonesia itu ada banyak. Maka dari itu, setiap suku itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Maka kita harus menjaganya agar tidak punah. Dan juga merupakan simbol kesatuan etnis kita, bahwa kita itu berbeda-beda dan tapi kita tetap satu, seperti semboyan yang kita miliki yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Wah, makasih Kak. Makasih. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan budaya dari daerah tempat saya, yaitu ada gamelan yang sampai sekarang masih dilestarikan sebagai budaya Jawa. Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti itu ada memukul dan menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya sebagai kata benda. Sedangkan istilah gamelan mempunyai arti yaitu satu kesatuan alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Gamelan mengandung filosofi yaitu gamelan yang berarti ada G itu ada Gusti, A itu ada Allah, M itu ada maringi dan memberi, E itu ada emut dan ingat, L itu ada lakono dan jalankan, A itu ada ajaran,
N itu ada nabi, yang dimana cara membunyikan gamelan sendiri ada banyak cara. Yang pertama dengan cara digebuk, yaitu contohnya ada beduk dan kendang. Yang kedua itu dengan cara dipukul, contohnya ada gender, kembang, kemenak, kencer, dan saron. Dan yang ketiga itu dengan cara digesek, itu ada rebab. Yang keempat itu dengan cara dipetik, contohnya ada celempung dan siter. Dan yang terakhir itu dengan cara ditiup, itu ada suling. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini masih memiliki kaitannya dengan keberagaman yang ada di Indonesia, di mana banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia yang membuat warga masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan dengan budaya-budaya yang berbeda, namun mereka harus hidup rukun, damai, walaupun berbeda suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini lubangnya, ya ceritanya tuh harus dipancing kayak gitu. Oke, kita tunggu guys. Saya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Nah, di Tanjung Jabung Timur ini ada kebudayaan yang tiap-tiap tahunnya selalu diadakan oleh pemerintah yang diberi nama Festival Sumbun atau Mancing Sumbun. Jadi, apa sih sumbun itu? Nah, sumbun merupakan komoditas laut jenis kerang-kerangan yang hanya ada di wilayah beting laut. Maksudnya, lokasi daratan yang memanjang ke dalam air. Salah satunya itu ada di muara Sungai Batanghari di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cara mencari sumbun itu dengan menggunakan alat penusuk bambu ukuran lidi yang sudah dibelah dalam bentuk kecil. Bambu berbentuk lidi itu kemudian ditusukkan ke lubang beting berpasir. Sebelum ditusukkan terlebih dahulu, lubang-lubang pasir disiram kapur. Fungsi kapur ini untuk memancing keluar sumbun karena efek kapur yang panas. Sejak tahun 2014, kebiasaan nelayan mencari sumbun ini dijadikan budaya daerah dan terus dilestarikan hingga akhirnya menjadi event budaya nasional. Maka kebiasaan mencari sumbun di beting laut merupakan tradisi yang berusaha selalu dipertahankan pemerintah hingga saat ini. Menyumbun ini adalah bentuk budaya kearifan lokal nelayan yang sudah dikerjakan sejak nenek moyang. Dengan mempertahankan budaya kearifan lokal menyumbun itu akan meningkatkan daya tarik daerah yang akhirnya bisa dilirik wisatawan baik lokal maupun luar daerah untuk datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai Festival Sumbun atau Mancing Sumbun dari daerah saya, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di sini saya akan menjelaskan budaya dari tempat saya, yaitu kuda lumping. Tari kuda lumping berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, Banjarnegara. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang, sehingga pada masyarakat Jawa sering disebut sebagai jaran kepang. Tujuan kegiatan pagelaran seni tari sebagai hiburan serta ajang untuk memperkenalkan seni tari yang ada. Fungsi kegiatan pagelaran seni tari sebagai sarana ekspresi, apresiasi, dan edukasi. Manfaat kegiatan pagelaran seni tari dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Gerakan-gerakan dalam tari ini mencerminkan semangat heroisme dan aspek militer dari sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Terlihat dari gerakan yang ritmis, dinamis, dan agresif dengan mengibaskan anyaman bambu, menirukan gerakan kuda di medan perang. Selain itu, kuda lumping juga ditunjukkan sebagai sarana hiburan. Dilihat dari properti yang digunakan, tidak hanya sekedar memakai, namun juga filosofinya tersendiri. Kuda yang dalam bahasa Jawa disebut jaran memiliki makna berani, pantang menyerah, dan kuat. Hal inilah yang harus ada dalam diri setiap manusia sebagai bekal hidup. Tarian ini punya salah satu keunikan yang paling menonjol, yakni hadirnya aksi kesurupan yang ditonton secara bebas dengan pengendalian seorang pawang. Ada pula atraksi kekuatan magis, badan kebal, makan beling, dan lain sebagainya.
Kuda lumping memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam keseluruhan, kuda lumping ini memiliki nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila yang berbeda. Kesenian ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam budaya Jawa. Terima kasih. Kami makan rokok dan sebatang adalah kami isap. Kata dun sanak cerai kelukup, kata kami tidak cerai kelukup. Kata dun sanak tidak bertuah, kata kami bertuah juga. Nenek mamak dan sebelah, suku dan sebagi. Kami datang kemari ko, tidak pula lubuk dalam dan kami jajo. Perantau dan panjang yang kami ukur. Bukan itu maksud kami. Tapi kami datang mencari kata dan sepakat, perunding dan seukur. Indonesia sangat memiliki keberagaman budaya. Di antaranya terdapat di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Melayu merupakan salah satu suku yang cukup berkembang pesat di Provinsi Jambi. Kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat ialah bersaloko. Saloko merupakan salah satu kebudayaan Jambi yang merupakan adat atau istiadat yang disebut sebagai petuah adat atau ungkapan. Selokoh mengandung nasihat-nasihat, petuah, dan pesan yang memiliki nilai moral dan etika. Namun sangat disayangkan sekali banyak anak muda sekarang yang lebih memilih mengikuti kebudayaan luar dibanding dengan kebudayaannya sendiri. Contohnya banyak sekarang anak muda yang lebih senang mendengar musik-musik dari barat atau sebagainya. Sehingga mereka menganggap kalau kebudayaan dari suatu daerah itu terlihat monoton atau kuno. Salah satunya yaitu Salokoh. Banyak sekali orang yang tidak mengenal apa itu Salokoh. Salokoh adat Jambi bukan hanya sebuah nasihat patah pepatah, kata nasihat ataupun pantun, akan tetapi sebagai identitas dan kebudayaan yang ada di Melayu Jambi. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki adat istiadat yang berbeda-beda di setiap suku ataupun daerah tertentu. Maka dari itu kita harus saling menjaga dan melestarikannya agar kebudayaan kita tidak asing bagi anak-anak ke depannya. Dan kita juga harus saling menghormati suatu kebudayaan karena setiap kebudayaan itu merupakan ciri khas suatu masyarakat atau suatu daerah di suatu tempat. Maka untuk menjalin persatuan dan kesatuan kita harus tetap menjunjung tinggi kebudayaan kita. Mari kita bersama-sama memaknai, mengamalkan, dan menyebarkan Bhinneka Tunggal Ika melalui berbagai cara, seperti mengadakan festival budaya dan perayaannya menunjukkan kebudayaan daerah masing-masing. Dengan demikian, kita dapat membangun keakraban dan kebersamaan di tengah perbedaan antar masyarakat. Kita harus tetap bersatu dan tidak boleh lengah dalam menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Karena hanya dengan persatuan dan kesatuan, bangsa kita dapat menciptakan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan untuk seluruh rakyatnya. Kita, generasi muda, generasi penerus bangsa, harus menjunjung tinggi kebersamaan agar saling mengenal dan terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia ada. Mari kawan-kawan untuk selalu menerapkan sikap berhentilah bersikap tidak peduli dengan negeri ini. Cintailah negeri ini, cintailah Indonesia. Berikanlah harapan-harapan untuk negeri ini. Jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang bersatu. Tegakkan dasar negara kita yaitu Pancasila dengan benar dan baik. Tunjukkanlah perilaku Pancasila di setiap langkah kita. Hidup Bhinneka Tunggal Ika. Ayo teman-teman, teruslah kita mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Mari kita berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan maju dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menuju generasi emas. Hidup Bhinneka Tunggal Ika. Sekian video project dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.